Kalau di air, wajahku deket banget sama langit. Di atas langit, pasti ada surga tempat ayah sama ibu tinggal sekarang. Coba langit pindah aja ke sungai ini. Jadi, aku gampang kalau mau pergi ke surga, tinggal nyebur aja. Baju Bibi! Aduh, pasti aku bakal marahin banget sama Bibi. Kenapa kakiku kram terus? Baju! Kenapa bajunya datang sendiri? Siapa yang nolongin aku? Berterima kasihlah pada Tuhan, anak manis. Au. Suara siapa itu? Terima kasih Tuhanku, karena baju bibiku telah kembali. Jam segini dia belum pulang. Iya tuh, ibu juga nggak tahu dia tuh ngapain aja sih kerjaannya habis nyuci. Awas tuh dia pulang. Bunga! Dari mana kamu? Maaf, aku... Kamu pulang terlambat lagi. Tahu nggak? Kamu tuh nyuci udah lebih dari 5 jam. Ngapain aja sih kamu di sana? Dia pasti main tuh, Bu. Enggak. Bohong. Kalau nggak main-main, kamu kemana? Berapa kali saya bilang sama kamu kalau kamu itu udah harus nyampe rumah jam 4 sore. Kamu tahu kan apa hukumannya kalau kamu pulang terlambat? Masuk kamar dan gak makan sampai pagi. Sekarang kamu siapin makanan untuk saya dan anak-anak saya. Setelah itu kamu nyuci piring, bersihin rumah, baru masuk kamar. Jalan pergi! Apa? Mana tutup pancinya ya? Kenapa sih, Kak? Tolong jagain si Bunga ya. Aku kebelet nih. Kecil. Bu, kok Kak Bunga nggak diajak makan bareng? Karena dia lagi ibu hukum. Kok Kak Bunga dihukum terus? Soalnya dia tuh nggak pernah nurut apa kata ibu. Mana pulangnya telat terus. Bawa lagi kayak kamu. Kok Nenek nggak dihukum? Apa tadi kamu bilang? Neni. Dan kamu panggil Bunga kakak. Aku ini orang yang seharusnya kamu panggil kakak. Udah, Neni. Ibu nggak suka kalau lagi makan pada ribut-ribut kayak gini. Ayo, lanjutin makannya. Bu! Cicak, Bu! Ini pasti kerjanya kamu ya? Loh, kok aku yang disalahin sih? Salahin yang masak cicaknya dong. Bukan aku, bukan. Amat sialan. Itu pasti kerjaannya kamu kan? Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu kan yang masak ini semuanya. Sakit, Bi, sakit. Siapa lagi yang punya kerja kalau bukan kamu? Udah, Bu. Aku nggak mau makan lagi. Nggak nafsu. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Sekarang kamu Sakit. masuk ke dalam. Masuk. Bibi. Masuk. Bibi, sakit. Sini. Sekarang kamu diam di sini dan nggak boleh keluar. Dan aku nggak akan kasih kamu makan, walaupun makan sisa sekalipun.
Tapi aku masih punya kamu kok, Pusi. Kalau nggak ada kamu, pasti aku bakal kesepian banget. Soalnya aku nggak punya siapa-siapa yang bisa diajak ngomong kecuali kamu. Dengar sendiri kan? Itu sih udah biasa. Aku aja nih sering dengar dia ngomong sendiri. Mana suka nyanyi gitu lagi di teras belakang. Asal kamu tahu aja ya, dia tuh udah gila. Kalian lagi ngapain? Kok nggak tidur? Ini Bu, Bunga ngomong sendirian di kamarnya. Kayak orang gila, Bu. Pusi, gawat. Ada Bibi dan kedua anaknya di depan. Pasti aku bakal kena marah kalau mereka tahu kamu ada di sini. Tenang Bunga, ambillah beberapa helai buluku. Kalau mereka marah sama kamu, tiuplah buluku itu ke wajah mereka. Ayo cepat. Bibi. Mereka kenapa, Pusi? Bulu ajaibku ini bisa membuat orang merasa gembira, Bunga. Aku boleh nyimpen sisanya? Kalau Bibi marah lagi sama aku akan membuat kemarahannya Bibi menjadi tertawa. Boleh. Kamu bahkan boleh cabuti buluku ini sesuka hati kamu, Bunga. Karena bulu-bulu di tubuhku ini selalu tumbuh setiap hari. Makasih ya, Pusi. Pusi. Apaan pusi-pusi? Kamu tahu nggak sekarang udah jam berapa? Udah jam 6 tahu. Sekarang kamu pergi ke pasar dan masak untuk saya dan anak-anak saya. Memangnya kamu mau bikin kita kelaparan? Dikasih tahu malah bengong. Dengar nggak siapa kata saya? Akhirnya berhasil juga. Loh, ibu kenapa ya? Perasaan tadi lagi marah-marah deh. Kok sekarang jadi ketawa-ketawa ya? Aduh, kamu lucu. Bu, kenapa sih, Bu? Bu, sore ini yang masak siapa dong, Bu? Hari ini kamu aja yang masak. Ayo sana kamu masak. Pasti ada yang nggak beres nih. Aku yakin ini semua pasti ulah tuh anak gila. Oh, jangan-jangan dia nyimpen sesuatu supaya bikin ibu ketawa dan gak marah lagi sama dia. Ini kan kerjaannya si Bunga tuh. Kok kamu yang masak, sayang? Justru aku, Bu, yang mau nanya sama ibu. Kok ibu malah nyuruh aku masak sih? Ini kan kerjaannya Bunga. Perasaan ibu nggak pernah nyuruh kamu masak. Oh, ini pasti kerjaannya si Bunga ya. Kamu tenang aja ya sayang ya. Ibu akan marahin dia. Mau enak aja dia udah tinggal di sini kok malah males-malesan. Kurang ajar tuh anak. Pusi, aku seneng banget hari ini. Soalnya Bibi udah gak marah-marah lagi sama aku. Itu semua karena bulu kamu, Pusi. Aku sudah berhasil ngerubah kemarahannya Bibi menjadi tertawa. Makasih ya, Pusi. Kamu udah nolongin aku. Oh, jadi semuanya gara-gara kucing itu. Aku akan laporin sama ibu. Liatin aja dia. Neni, apa kamu yakin kalau semua ini gara-gara kucingnya si Bunga itu? Aku yakin, Bu. Kalau ibu nggak percaya sama aku, ibu tunggu sini dan liatin apa yang bakal terjadi sama aku kalau aku marahin dia.
Ya Bu ya, tunggu ya Bu ya. Hei Bunga! Kan ini Enak aja ya kamu males-malesan. Cepat sekarang kasih tahu aku kenapa ibu aku bisa nyuruh aku masak. aduh sakit Kak. Apa? Jawab! Punya mulut gak sih? Ngapain sih? Berarti benar apa yang Neni bilang. Kita harus segera menyingkirkan kucing itu jauh-jauh. Supaya si anak kurang ajar itu nggak bisa mempermainkan kita lagi. Bener Bu, biar Nana yang tangkap kucingnya. Sama Kak Nana, mau buang kucing siapa? Neno, Kak Bunga, kucing mana? mungkin lagi main kayak di luar. Emangnya kenapa? Kak Bunga sayang nggak sama kucingnya? Sayang. Kalau kucingnya dibuang, Kak Bunga nangis nggak? Sekarang buang kucing itu jauh-jauh. Ayo cepat. Aku tahu tempatnya Bu. Bu, tenang aja Bu, biar aku sama dia yang buang kucing ini nih Bu. Ibu tunggu di sini ya. Sekarang kalian buang. Ayo cepetan. Jangan buang kucingku! Pusing! Diam kamu. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan sama aku dan anak-anakku gara-gara bulu kucing itu? Hah? Tapi sekarang kamu nggak bisa berbuat apa-apa karena kucing itu udah aku buang. Dan kalau sampai aku tahu kamu mencari kucing itu, kamu akan aku usir dari sini. Ngerti? Pusing! Pusing! Masuk! 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 Kamu kelihatan pucat dan murung, gadis kecil. Siapa itu? Siapa yang barusan berbicara? Aku di sini. Aku di atas batu. Saya ikut kepiting. Kamu pasti kepiting ajaib, iya kan? Karena kamu bisa berbicara. Kamu sakit ya? Aku lagi sedih karena mereka membuang temanku satu-satunya yang kusayangi. Aduh, kamu kasihan sekali sayang. Mereka benar-benar jahat ya. Tapi tenang saja. Kamu masih punya aku. Aku mau jadi temanmu. Terima kasih ya kepiting ajaib. Kamu benar-benar gadis kecil yang malang. Di dalam hidupmu hampir sepenuhnya diisi oleh kemalangan. Kamu tahu dari mana? Aku tahu semua tentangmu sayang. Tapi jangan khawatir. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini belum pernah kamu rasakan. Bener kepiting ajaib. Aku memang mau mendapatkan kebahagiaan meskipun cuma sekali. Sabar sayang. Nggak lama lagi kamu akan mendapatkannya. Terima kasih ya kepiting ajaib. Sekarang aku pulang dulu ya. Neni, Nana, Neno. Udah mau berangkat ya Bu?
Iya, kalian mau nggak nolongin ibu? Kalian awasi si Bunga ke sungai dan kalian lihat dia tuh nyuci atau enggak. Jangan-jangan dia malah pergi nyari kucingnya itu. Dan satu lagi, kalian juga awasi dia setelah dia nyuci, dia tuh ngapain aja sih? Soalnya dia tuh kalau pulang itu terlambat terus ke rumah, ya? Oh, kalau cuma ngawasin Bunga nyuci sih kami mau, Bu. Kalau gitu kalian berangkat sekarang dan awasi dia. Oh, iya deh, Bu. Jangan! Jangan dikotori ini, Bu! Dan ini! Bos lo. Ambil! Jangan! Berhasil! Aku nggak tenggelam. Dan aku ada di sini lagi. Siapa yang nolongin aku? Terima kasih ya Tuhan. Karena aku nggak tenggelam. Kakiku nggak kram lagi. Baju Bibi. Loh, baju Bibi kok nggak kotor sih? Dan jadi rapi. Ada apa ini? Matahari belum tenggelam. Berarti aku belum terlambat untuk pulang. Aku udah pulang. Aku nggak terlambat lagi kan? Bagus. Hari ini kamu pulang lebih cepat. Tidak seperti dugaan saya. Tapi saya mau tanya kamu satu hal. Dan kamu harus jawab dengan jujur. Ngerti? Apa tadi kamu main air atau berenang di sungai? Hah? Kamu harus jujur. Kita ngeliat kamu nyebur ke air. Kamu berenang kan? Iya. Aduh, tapi Iya, kamu bilang. Jadi benar ya dugaan saya selama ini. Kalau kamu itu habis nyuci nggak langsung pulang. Tapi kamu main dulu. Pantesan kamu kalau pulang selalu telat. Kamu selalu bikin saya marah ya. Sini kamu. Sini. Aduh, sini makanya. Saya minta kamu pitain semua boneka-boneka ini malam ini juga. Dan saya mau besok pagi semuanya harus selesai. Kalau sampai nggak selesai, kamu tahu kan apa akibatnya? iya, Bi. Dan sekarang cepat kamu kerjakan. Dan kalau belum selesai, kamu nggak boleh makan. Ngerti kamu? Iya. Bunga, Bibi, udah selesai belum kerjaan kamu? sudah, Bi. Nih, sekarang kamu makan, tapi habis makan kamu kerjain lagi semua kerjaan yang lain. Ngerti kamu? Iya, Bi. Kamu kelihatan buru-buru sekali. Apa bibi kamu memaksa kamu lagi? Enggak, aku takut berbuat kesalahan lagi sama bibiku. Aku takut dihukum. Aku akan berikan hadiah untuk anak baik seperti kamu. Kamu mau kasih aku hadiah? Ya, aku tahu di mana mereka membuang kucing kesayanganmu itu. Kamu tahu di mana Pusi?
Jangan. Diam. Jangan sentuh dia. Enggak. Aduh, Hati-hati kalau kena gigitan ya. Dalam waktu 1 jam kalian akan meninggal. Hah? Meninggal. Meninggal. Cepetan nggak? Kamu kasih tahu gimana cara obatinnya. Cepet sakit nih. Obatnya kalian tinggal mandi di lumpur supaya racunnya itu nggak menyebar di badan kalian. Lumpur. Cepet cari lumpur. Cepet. Terima kasih manis. Kamu sudah menolong aku. Ya diam nggak? Diam. oh jadi kamu cuma ngerjain aku doang ya? Dasar anak gila kamu. Kamu tahu nggak sih? Anak-anak kampung itu udah ngetawain kita gara-gara tipuan kamu. Nana, Kak Reni, kalian mau apa sih? Kamu harus masak kepiting ini. Dan ingat, harus enak. Dah yuk. Halo kepiting manis. Kamu lucu sekali. Kamu anak yang manis juga, dan kayaknya kamu berbeda dengan saudara-saudara kamu yang lain. Kamu bisa bicara. Lucu ya. Apa kamu mau menolongku? Aku punya hadiah untuk kamu. Aku sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Aku sendirian. Aku sakit. Kakiku dingin dan kram. Perutku perih dan lapar. Apa aku akan mati sekarang? Kasihan sekali kamu, Bunga. Semenjak ayah dan ibumu meninggal, kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan. Tapi sekarang, aku akan membawamu ke istanaku, dan aku akan memberikanmu kebahagiaan. Kamu siapa? Aku Ratu Peri, penunggu sungai ini. Kemarilah anakku. Tapi kakiku kram dan sakit. Sekarang, berdirilah anakku. Oh, aku udah nggak sakit lagi. Sebelum kamu masuk lebih dalam ke istana, kamu harus dibersihkan lebih dulu sama mereka, anakku. Dayang-dayang.
banget, aku lagi lapar. Ini semua untukmu, anakku. Kamu boleh makan apapun yang kamu inginkan dan sebanyak apapun yang kamu suka. Bener, Ratu Peri? Terima kasih, Ratu Peri. Selamat jalan, Bunga. Aku sudah kembali lagi. Dan baju ini, aku masih pakai baju bagus. Kakiku juga nggak kram. Anak itu bisa aku jadikan alat untuk memusnahkan istana di dasar sungai. Dan dendamku akan segera terbalas karena sudah diusir dari istana itu. Aku udah selesai nyucinya. Aku nggak terlambat lagi kan? Dari mana kamu dapatin baju sebagus ini? Hah? Wah, bagus banget bajunya. Pasti lebih cocok kalau aku yang pakai nih. Ayo jawab! Dari mana kamu dapetin baju ini? Kamu mencuri, ya? Enggak, Bi, aku nggak mencuri. Bohong. Kalau kamu nggak nyuri, dari mana kamu dapat baju sebagus ini? Hah? Turun dari langit gitu aja? Kamu itu dasar pembohong ya. Sekarang cepat ganti baju kamu dengan baju yang lama. Ayo cepat, sini! Cepat ganti saja. Ini sayang. Makasih, Bu. Bunga, kamu tuh nggak pantas pakai baju ini. Aku yang pantas pakai baju ini. Pasti aku bakalan kelihatan kayak putri raja. Kamu tahu nggak apa yang mesti kamu kerjain sekarang? Hah? Pergi ke dapur dan di sana ada kepiting kesukaan anak saya. Kamu masak yang enak. Awas kamu ya kalau sampai nggak enak. Kok malah bengong? Sana cepat kerjain. Cepetan sana. Iya, Bi, iya, Bi. Cepetan. Nana awasin dia. Pasti Bu. Bu, cobain ya. Cobain. Kak Neni mah nggak pantas pakai baju gituan. Yang pantas suka Bunga. Iya, Neni. Mendingan baju ini kita jual ke pasar aja. Pasti harganya mahal. Ya, sayang ya? Kepiting ajaib, maafin aku ya. Kalau aja aku bisa nggak ngelakuin semua ini sama kamu. Udah buruan masak. Pakai nangis segala. Dasar cengeng. Aku bisa menolongmu, anak manis, agar kamu tidak usah memasak kepiting itu.
Siapa itu yang berbicara? Siapa? Nggak ada yang ngomong. Dasar anak gila kamu. Orang nggak ada yang ngomong. Aku yang bicara. Aku kucing hitam yang ada di depanmu. Kamu? Iya, Kamu siapa? namaku Runting. Panggil saja aku penyihir Runting. Aku ingin datang menolongmu. Kamu benar penyihir Runting? Kamu nolong aku? Iya, lihat. Aku akan membuat saudaramu yang jahat itu tertidur dulu. Wah, hebat banget kamu. Penyihir Runting? Penyihir Runting? Aku di sini, anak manis. Jangan takut. Aku di sini untuk menolong. Inilah rupaku, penyihir Runting. Kamu penyihir Runting beneran? Kamu nolongin aku? Tapi gimana caranya? Kamu tinggal bilang apa yang aku harus lakukan. Kepiting ajaib ini adalah temanku. Aku nggak sanggup untuk memasaknya. Jadi aku minta kepiting ini diganti dengan kepiting yang lain. Aku ingin menguburnya di halaman. Baik, aku akan lakukan apapun yang kamu bilang. Aku menggantinya dengan yang ini. Boleh kan? Iya. Sekarang kamu bisa mengubur kepiting kamu. Dan aku juga akan membereskan dapur ini. Wah, hebat banget. Terima kasih banyak ya penyihir Runting. Penyihir Runting? Udah mateng semuanya. Kok cepet? Enak ya Bu kepitingnya? Enak ya? Iya, sayurnya juga enak. Iya, kamu makan yang banyak ya. Tumben, Bunga masaknya seenak ini. Aduh. Nana, kamu kenapa? Nggak tahu Bu. Tiba-tiba sakit Bu. Iya, perut kamu kenapa? Aduh. Kamu kenapa, Nana? Kok Nana muntah-muntah? Aduh Bu, kok badan aku gatel-gatel ya Bu ya? Aduh. Aduh Bu, perutnya Nana sakit Bu. Hah, Bunga? Sialan kamu ya? Kamu apakan semua anak-anakku? Kamu apa itu makanan? Hah? Macam-macam kamu ya? Aduh, sakit. Kurang ajar kamu ya. Aduh, awas kamu. Aku akan hukum kamu seberat-beratnya. Aduh, sakit. Aduh, 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 aduh.
Ada apa, anak manis? Kamu mencari aku? Apa mereka sudah memakan semua masakan kita? Nyi Runting, kenapa kamu racun mereka? Mereka semua pantas mendapatkannya. Mereka semua itu pemalas, kan? Dan mereka juga sering sekali menyuruh-nyuruh kamu. Iya kan? Biarin aja mereka menyuruh aku. Itu emang udah tugasku, yang menumpang di rumah ini. Seharusnya itu kamu jangan meracun mereka. Kalau mereka mati, gimana? Jangan khawatir, anak manis. Mereka semua tidak akan mati. Kalau Bibi udah sembuh, pasti Bibi bakal marah lagi sama aku. Tenang aja. Aku akan selalu menolong. Aku akan memindahkan semua makanan di dapur itu ke atas meja makan ini. Simsalabim. Terima kasih ya. Kamu udah baik banget sama aku. Kamu ngingetin aku sama peri cantik yang aku temui di sungai. Jadi kamu pernah ketemu dengan peri di sungai itu? Iya, istananya ada di dasar sungai. Ratu peri itu selalu menghiburku ketika aku lagi sedih. Dan sekarang aku nggak khawatir lagi. Karena aku mempunyai teman yang baik seperti kamu. Aku juga senang mempunyai kawan seperti kamu, Bunga. Dan aku akan selalu menolong kamu. Seandainya aku bisa membalas semua kebaikan kamu, Nyi Runting. Tapi aku cuma anak kecil biasa. Sedangkan kamu, Nyi Runting yang serba bisa. Mau apa aja, pasti semuanya akan terwujud. Kamu anak baik, Bunga. Dan aku akan selalu menolong kamu. Tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui. Apa itu? Peri yang kamu anggap baik itu ternyata adalah penyihir yang jahat sekali dan sangat kejam di dunia ini. Apa? Tapi dia nggak pernah jahat sama aku. Kamu jangan pernah tertipu dengan kebaikannya, Bunga. Dia itu peri yang sangat jahat sekali dan paling kejam. Aku akan selalu melindungi kamu kalau kamu diajak lagi ke istana itu. Tapi kenapa? Sayangnya aku tidak bisa masuk ke dalam istana itu, Bunga. Dan aku juga takut kalau kamu menjadi salah satu korban mereka. Apa kamu tidak pernah dengar? Kalau istana di dasar sungai itu banyak sekali orang yang tenggelam di sana. Nyi Runting, aku jadi takut. Aku nggak mau mati di sungai itu. Ada satu cara istana itu bisa aku tembus. Apa itu, Nyi Runting? Garam ini. Kamu harus menaburkan garam ini di pintu gerbang istana itu. Kalau peri sungai itu mengajak kamu lagi ke dalam istana. Garam ini? Iya. Simpanlah garam itu selalu, anak manis. Baiklah, Nyi Runting. Aku akan melakukan itu. Sekarang aku menyuci dulu ya. Hati-hati, anak manis.
Apa benar Ratu Peri itu penyihir yang kejam? Dan dia mempunyai niat jahat sama aku. Bunga, Bunga, Kepiting ajaib. Aku dengar suara kamu. iya, aku di sini anak manis. Kepiting ajaib. Bukannya kamu sudah mati? Tidak, Bunga. Aku belum mati. Aku telah diselamatkan oleh saudara kecilmu yang bernama Neno itu. Dia yang mengganti aku dengan kepiting yang lain. Syukurlah. Berarti aku masih punya teman kamu. Aku datang untuk mengasih tahu kamu bahwa penyihir Runting tengah mengikutimu dan itu adalah penyihir yang jahat. Jangan dengarkan dia. Kamu harus menyelamatkan istana di dasar sungai itu dari ancamannya, Bunga. Apa? Penyihir Runting penyihir yang jahat. Kurang ajar. Kepiting sialan itu jadi ancaman buatku. Aku harus mengecoh Bunga. Kamu harus tahu, dia datang untuk memperalatmu. Jadi dia datang untuk memperalat aku. Bunga, jangan dengarkan dia, Bunga. Dia bohong. Kamu kepiting ajaib juga. Tidak, Bunga. Dia yang bohong. Aku yang asli. Kamu harus mendengarkan aku. Aku yang asli, Bunga. Enggak, aku yang asli. Hati-hati sama penyihir yang jahat itu. Diam. Aku jadi bingung. Yang mana kepiting ajaib teman aku? Sialan. Kepiting ini benar-benar membuatku marah. Dia yang palsu. Buktinya dia pergi. Mana kepiting ajaib yang asli? Bukannya kepiting ajaib itu nggak bisa menghilang. Jangan-jangan penyihir Runting itu penyihir yang kejam. Bunga sudah tidak percaya sama aku lagi gara-gara kepiting sialan itu. Aku harus cari akal. Aku akan menenggelamkan Bunga di sungai. Setelah itu, aku akan pura-pura menolong dia. Pasti berhasil. Aku kan sudah bilang sama kamu. Kalau ratu penjaga sungai ini adalah penyihir yang sangat jahat. Dia ingin mencelakai kamu. Dan dia juga ingin membuat kamu menjadi tumbalnya seperti yang dilakukan kepada orang lain. Enggak, kamu yang jahat. Kamu kan yang mau nyelemin aku ke sungai ini? Kamu salah, anak cantik. Kamu salah. Aku tahu luka itu. Kamu yang jahat. Kamu yang menarik aku ke sungai ini. Dan aku nggak percaya sama omongan kamu. Aku nggak akan menaburkan garam ini di gerbang istana di dasar sungai itu. Kurang ajar! Akan aku sihir kamu. Rasakan ini. Tolong! Tolong! Tolong!
akan mati dimakan buaya. Ratu Peri, ikutlah denganku ke istana. Kita laporin ibu. Yuk. Semua berkumpul untuk menyambut kedatanganmu. Karena kamu telah menyelamatkan istana ini. Aku namatin istana ini. Gimana caranya? Karena kamu tidak jadi menabur garam di pintu gerbang istana ini. Kalau kamu jadi menabur garam itu, maka istana ini akan hancur. Dan kami semua pasti akan mati. Karena itu, aku hadiahkan mahkota untukmu. Mahkota ini juga bisa untuk penangkal dari sihir jahat yang akan mencelakakan kamu. Ibu! Ada apa? Kok kan balik lagi? Itu Bu, bunga. Ini Bu, bunga dibawa sama wanita cantik tenggelam ke sungai itu. Apa? Ya Bu, udah Bu, cepetan yuk ikut Bu. Wow, bagus banget kamarnya. Ini adalah tempat tidurmu. Dan kamu boleh tidur di sini kalau kamu tinggal di sini. Bener, Ratu Peri. Jadi, aku boleh nyobain sekarang? Kapanpun kamu mau. Empuk banget. Bu Peri, selama ini aku tidur di kasur yang keras. Dan kasur itu membuat badanku jadi sakit. Tapi hari ini aku senang karena bisa tidur di kasur yang empuk. Bagus lagi. Aduh, gawat nih. Pasti Bibi bakal marah lagi sama aku. Aku harus ganti. Hah? Ajaib. Pasti perbuatan Ratu Peri. Terima kasih ya Ratu Peri. Kenapa dia ada di situ ya? Kalian ini gimana sih? Kalian bilang si Bunga udah tenggelam. Itu dia masih hidup sekarang. Tadi tuh dia tenggelam, Bu. Masa aku bohong sih, Bu? Kalian memang anak nakal ya. Gara-gara kalian ibu jadi telat nih ke toko. Sekarang ayo bantuin ibu antar boneka. Iya, Bu. Nih.
Apa benar Kak Bunga diajak wanita cantik tenggelam di sungai? Kamu tahu dari mana bahwa Kak Bunga dibawa sama wanita cantik? Kak Neni sama Kak Nana lihat Kak Bunga dibawa wanita cantik itu. Apa? Kak Neni sama Nana ngeliat aku dibawa tenggelam sama Ibu Peri. Kak Bunga aku bengong. Bener nggak cerita Kak Neni sama Kak Nana? Iya, yang diceritain sama Kak Neni dan Kak Nana itu benar. Hah? Terus kok Kak Bunga nggak meninggal? Kan tenggelam. Neno, wanita cantik itu adalah peri. Dia membawa Kak Bunga ke istananya di dasar sungai. Istananya indah banget, nggak seperti di dalam air. Nah, maka dari itu Kak Bunga nggak meninggal karena tenggelam. Kemarin kamu di dasar sungai ini ya? Gimana kan? Ayo jujur. Sekarang juga cepat kamu anterin kita ke dasar sungai ini. Tapi aku nggak bisa. Sekarang cepat anterin kami ke sana itu. Cepat. Cepetan. Ayo cepetan. Cepat. Enggak. Cepetan. Enggak. Ratu Peri, Anakku, syukurlah kamu selamat. Ratu Peri, Kak Neni dan Kak Nana kemana? Apa mereka masih di dalam sungai? Biarkan mereka mendapat hukumannya. Mereka itu anak-anak yang nakal. Ratu Peri, tolongin mereka. Karena mereka saudaraku, Ratu. Aku nggak mau mereka mati tenggelam. Anakku, hatimu sungguh mulia. Aku tidak bisa menolak permintaanmu. Aku akan selamatkan mereka. Terima kasih ya, Ratu Peri. Saatnya melakukan pembalasan dendam.
sih Ratu Peri? Lama banget. Kurang ajar. Aku akan buat perhitungan denganmu, persialan. Aku akan balas dendam, persialan. Anakku, maaf. Aku ada sedikit masalah tadi di dalam. Nggak apa-apa. Terima kasih ya Ratu Peri. Karena udah mau nolongin saudaraku lagi. Sekarang, aku harus kembali ke istana. Karena aku terluka. Baiklah. Hati-hati ya Ratu Peri. Kak Neni, Nana, Kak Neni, Kak, Nana, bangun. Kak Neni, bangun. Tolong! 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 Ada apa? Ada apa, Dek? Tolong, Pak. Ada yang tenggelam. Ada yang tenggelam. Iya. Wah, ada yang tenggelam. Ayo bantu. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Bibi. Neni, Nana, ada apa ini, Pak? Anak ibu tenggelam di sungai, Bu. Tenggelam? Iya. Kok bisa tenggelam? Ceritain, Pak, ada apa, Pak? Bu, anaknya udah sadar tuh, Bu. Neni. Sini. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Nana? Kamu nggak apa-apa kan? Kalian kenapa? Ini semua gara-gara dia, Bu. Iya, Bu. Tadi Bunga mencoba membunuh kami, Bu. Enggak kok. Orang Bunga nggak ngelakuin apa-apa. Kurang ajar kamu ya. Sakit, Kamu Pi. kok sengaja membunuh anak saya, ha? Yang ini anak ibu juga. Bukan, dia cuma anak pungut di rumah ini. Kalau begitu, ayo kita bawa ke Pak Kades. Biar dia dihukum. Iya, kita bawa aja dia sekarang. Ayo, Sal, bawa cepat. Aduh, mereka akan menangkapku. Aku harus kemana lagi? Kemarilah, anakku. Aku akan menolongmu dari mereka. Kamu aman di sini, anakku. Makasih ya Ratu Peri. Ratu udah mau nolongin aku lagi. Ratu sangat baik sama aku. Kamu juga bisa keluar dari sini
kalau kamu rindu dengan dunia di atas sana. Aku akan kasih kamu sirip, supaya kamu bisa berenang dengan cepat, dengan menembus air sungai. Dan aku akan kasih kamu kekuatan, supaya kamu bisa berjalan dengan cepat dan tidak dikejar-kejar oleh orang-orang itu lagi. Benarkah? Benar. Sekarang, berputarlah. Wah, bagus banget. Kamu bisa menghilangkannya dan memunculkannya lagi jika kamu perlu. Hilang. Wah, hilang Bu Pri. Ada. Ada lagi Bu Pri. Terima kasih ya Bu Pri. Ibu. Oh, Bunga mana? Si Bunga pergi ke sungai bersama seorang wanita cantik. Dan ini benar-benar nggak masuk akal. Masa dia bisa masuk ke dalam sungai sama wanita cantik itu? Dan ini nggak mungkin kan kalau ibu nggak mimpi? Kami juga pernah melihat Bunga pergi sama wanita cantik itu, Bu. Jadi sekarang Bunga kemana ya, Bu? Kak Bunga pergi ke istana di dasar sungai. Saya tahu. Kalian semua membenci Bunga kan? Dan kalian juga berniat menyingkirkan Bunga untuk selamanya. Iya kan? Kamu siapa? Kamu ngapain di sini? Saya adalah penyihir yang bisa mewujudkan apapun kemauan kalian. Benarkah? Pasti. Terus apa tujuan kamu datang ke sini? Saya kan tadi sudah bilang. Saya bisa mewujudkan apapun kemauan kalian. Maksud kamu menyusul Bunga ke istana dasar sungai? Itu soal mudah. Baiklah. Apa rencana kamu sekarang? Kekuatanku sudah berkurang. Pertama-tama aku akan membunuh anak bungsumu untuk memulihkan kekuatanku. Ratu Peri, rasanya aku sudah lama berada di istana ini. Aku ingin minta izin sebentar untuk ke makam ayah dan ibuku. Aku ingin sekali mengunjungi mereka. Pergilah anakku. Kalau kamu mau kembali, kembalilah. Benarkah? Terima kasih Ratu Peri. Aku kangen banget sama kamu. Udah lama ya kita nggak ketemu. Aku mau kasih tahu sama kamu bahwa penyihir yang jahat itu sedang berusaha membunuh saudara bungsumu yang bernama Neno. Iya, penyihir Runting. Apa? Kamu harus menolongnya, Bunga. Iya, aku kan menangis bisaku. Tapi gimana caranya? Kamu kan punya mahkota. Kamu bisa mengalahkan ratu penyihir itu dengan gampang. Iya, sekarang mereka di mana? Ini adalah makanan segar untuk mengembalikan kekuatanku. Lepasin!
Neno. Kamu lagi. Memangnya kamu sudah nggak betah tinggal di sana itu? Hah? Enggak. Aku kesini untuk menolong adikku penyihir jahat. Kamu tolong. Kamu mau melawan aku, anak manis. Kamu bukan tandinganku. Diam! Lepasin aku! Kamu itu sudah membuat kesabaranku habis, anak kecil. Lepasin aku! Sekarang akan membunuh kamu. Dan jantungmu yang segar itu akan aku makan untuk mengembalikan kekuatanku. Jangan! apa-apa, Neno. Gak apa-apa kok, Kak Bunga. Terima kasih ya, Ratu Putri. Ratu udah mau nolongin saudaraku lagi. Kamulah yang menyelamatkan dia, Bunga. Tanpa kamu, aku tidak akan pernah keluar dari istana. Ibu! Nana, kamu gak apa-apa kan, sayang? Kak Bunga yang nyelamatin aku. Bunga, maafin aku ya. Selama ini aku udah jahat sama kamu. Aku sering nuduh kamu yang enggak-enggak. Nggak apa-apa kok, Kak Neni. Yang penting sekarang Bunga udah senang. Kak Neni dan Kak Nana selamat. Bunga, terima kasih ya. Maafin Bibi kalau selama ini Bibi jahat sama kamu. Iya. Bunga, kamu kembali ke istana.
Bunga, Bibi mohon supaya kamu mau tinggal lagi sama Bibi. Bibi janji Bibi nggak akan jahat lagi sama kamu. Bibi akan sayang sama kamu ya sayangnya. Ratu Peri, boleh aku tinggal bersama mereka? Karena aku dari kecil bersama mereka. Dan merekalah yang membesarkan aku. Aku ingin membantu mereka. Memasak. Dan mencuci baju. Tapi aku tidak akan pernah lupa kebaikan kamu, Ratu Peri. Baiklah Bunga, kita masih bisa ketemu di sini setiap saat. Dan kapanpun kamu ke istana, pintu istana selalu terbuka untukmu. Hei, Bunga, tunggu. Aku masih punya hutang hadiah sama kamu. Apa? Mereka membuang kucing kesayanganmu di gudang, di dalam peti. Pusi, kucingmu itu ada di sana, Bunga.